YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan keimanan Islam, dan ini merupakan nikmat yang terbesar yang tiada duanya. Karena mungkin di luar dari kita masih banyak orang belum dapat hidayah, dan kita bersyukur hidup di zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau kita hidup di zaman Nabi, bisa jadi kita bukan pengikut Nabi Muhammad, tapi pengikut Abu Jahal. Jadi kita bersyukur bahwa kita hidup di zaman yang tantangannya tidak seberat zaman sahabat. Ya, bagaimana istri Yasir, ya Sumayyah ditusuk dari kemaluannya tembus ya sampai ke kepala. Jadi ujian zaman dahulu luar biasa. Kemudian bagaimana Bilal bin Rabah ya diminta untuk melepas tauhidnya, diminta untuk kembali kepada agama nenek moyangnya ya, sampai dadanya ditimpa dengan batu besar dan diseret dengan kuda untuk melepas agamanya, tetapi dia berpegang teguh kepada akidah dinul Islam. Jadi saat sekarang kita bersyukur ya. Jadi iman itu masih ada di dalam diri kita, dan mari kita saling mengingatkan, saling memberi nasihat satu dengan yang lain. Jadi mungkin biasa yang duduk di sini ustadz, ya kiai. Nah, kemarin giliran Pak Dadi, hari ini giliran saya. Tapi sembari mempersiapkannya juga tidak kalah fokus, besok juga hadir pada acara Pak Ari Ginanjar. Juga memberi sharing ya antara culture menjadi performance. Ya insya Allah besok juga diberi kelancaran, dan sorenya juga harus bergerak langsung ke Astra untuk acara Astra World ya, bersama dengan TTA, Asmin, ada Yuti, ada Pama. Kita doakan bersama supaya AMC Group ya 21 triliun harusnya menjadi yang terbaik kelima-limanya. Amin ya insyaallah. Dan pada hari ini kemarin tanya Pak Yose kira-kira temanya apa? Spontan saya sampaikan the power of Muslim. Ya, jadi ternyata Islam dan Muslim itu punya power, punya kekuatan. Ya. Jadi kalau kita berkaca kepada sejarah ya, dari sejarah Rasulullah, bagaimana peperangan-peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah bersama sahabat ya, itu mencerminkan kekuatan. Kekuatan bukan kekuatan murni dari fisik manusia ya, tetapi karena kekuatan iman sehingga meraih kemenangan demi kemenangan. Ya. Jadi kalau zaman khalifah ya, zaman Umar saja, kekhalifahan Umar, kekuasaan Islam sudah sampai ke daerah Siprus, Afrika Utara. Jadi kekuatan Islam itu luar biasa. Begitu Islam memegang kekuasaan ya, maka kan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, saya ambil satu contoh perang Khandaq. Ya, perang Khandaq itu artinya adalah, arti Khandaq itu bahasa Persianya itu sesuatu yang digali.
Sesuatu yang digali itu apa? Ya, parit. Nah, saya mencerminkan bagaimana perang Khandaq pada saat ada 3 suku dan salah satunya Yahudi, kemudian ada suku Ghatafan, kemudian ada Quraisy, kufar Quraisy. Mereka karena tidak nyaman karena ada Islam yang eksistensinya semakin kuat dan banyak orang-orang kafir Quraisy yang pindah ke Islam, ya, menjadi mu'alaf dan bersyahadat, sehingga mereka gusar, ya. Mereka sangat khawatir sekali dengan kondisi eksistensi agama mereka. Sampai si kafir Quraisy bertanya kepada Yahudi, kamu adalah ahli kitab yang paling tua. Menurut Anda kira-kira agama mana yang paling mulia? Agama nenek moyang kami atau agama Muhammad? Ditanya oleh kaum kufar Quraisy kepada orang Yahudi. Yahudi bilang agama Anda lebih mulia daripada agamanya Muhammad, kata si Yahudi. Nah, kemudian begitu juga si Yahudi juga mempengaruhi suku Ghatafan. Jadi Ghatafan ini punya sejarah kalah AU gitu. Dalam perdagangan, ya, pada saat di Madinah, di negeri Syam, mereka kalah berdagang. Dan dalam peperangan mereka juga merasa kalah gitu. Ya, sehingga mereka punya dendam lama, ya, dan secara bersama-sama mereka ingin menyerang Islam gitu. Yang pada saat itu kekuasaannya di Madinah di sekitar tahun ke-6 Hijriah. Ya. Nah, kenapa dikatakan selain perang Khandaq disebut dengan perang Ahzab atau perang koalisi? Ya. Nah, mereka berkoalisi bagaimana mengalahkan Islam. Nah, saya menggambarkan bagaimana kekuatan seorang muslim dan kecerdasan seorang muslim. Ya, jadi pada saat ada kabar bahwa 3 sekutu ini akan menyerang Islam di Madinah, kemudian Rasulullah mengumpulkan sahabat dan ditanya, kira-kira Anda punya ide apa untuk supaya kita dapat menahan serangan koalisi ini? Keluar ide dari Salman Al-Farisi. Ya, beliau seseorang dari Persia, ya, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jadi kalau orang sudah beriman, ya, dan teguh kepada keimanannya, maka akan diberi petunjuk, ya, akan diberi petunjuk. Nah, Salman pada saat itu menyampaikan kita harus buat parit, ya Rasulullah. Ya, nah ide itu diterima oleh Rasulullah. Sebetulnya Rasulullah juga tanpa disampaikan Salman, Allah juga sudah pasti memberitahu kira-kira apa yang terbaik untuk menghadapi musuh. Karena Madinah dikelilingi oleh beberapa bukit. Nah, aksesnya cuma ada satu lewat jalan yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi tadi untuk dibuat Khandaq, sesuatu yang digali, ya. Nah, ini mencerminkan kecerdasan seorang muslim. Bayangkan parit yang digali, ya, itu panjangnya sekitar 5.400 meter, ya, dalamnya sekitar 3,2 meter, lebarnya sekitar 4,3 meter. Diselesaikan dalam waktu 6 hari. Ya, diselesaikan dalam waktu 6 hari. Ada pendapat lain yang mengatakan 9 hari. Tapi bayangkan itu jauhnya 5 kilo, dalam 3 meter, lebar 4 meter, diselesaikan dalam waktu 6 hari. Ini kalau bukan kekuatan keimanan yang luar biasa yang diberikan Allah, ini tidak akan bisa dikerjakan. Tetapi di situ mukjizat Rasulullah juga terjadi. Ya, salah satunya Rasulullah minta diambilkan air, ya, kemudian tanah itu disiramkan oleh Rasulullah dan didoakan supaya dimudahkan untuk digali. Karena kita tahu tanah di Arab Saudi, di Saudi itu kan juga batu-batuan kan asli. Karena perubahan cuaca antara dingin ekstrim, panas ekstrim sehingga menjadi pasir. Tapi sejatinya adalah batuan yang keras, ya. Nah, sehingga pada saat
setelah disiram Rasulullah, didoakan, tanah itu jadi empuk. Dan pada saat Salman Al-Farisi sedemikian kuatnya menggali, ketemu batu yang luar biasa, kemudian menyampaikan ke Rasulullah, saya nggak kuat lagi untuk menggali ini. Ya, nah kemudian Rasulullah pakai, kalau sekarang mungkin pakai apa ya, ya seperti apa, belincong atau apa itu, ya. Kemudian Rasulullah berdoa, kemudian dipukul 3 kali, ya batu itu pecah, ya dengan mengeluarkan 3 kali cahaya. Cahaya pertama suatu saat nanti Islam akan menguasai Yaman, kemudian cahaya yang kedua akan menguasai barat sampai Maroko, dan yang ketiga akan menguasai daerah timur. Ya, jadi hikmah yang kita ambil dari ini adalah bagaimana seorang Islam, ya Islamnya sendiri, kemudian orang Islamnya adalah mempunyai pribadi yang kuat, punya tenaga yang kuat. Ya. Nah, kemudian pada saat karena digali parit itu, sehingga penyerangan yang dikepung oleh 3 koalisi tadi akhirnya tidak bisa masuk wilayah Muslim. Akhirnya cuma terjadi serang panah antara satu tempat ke tempat yang lain. Ya, nah kemudian ternyata ada satu tentara musuh yang berkuda yang bisa ngelompatin parit itu. Nah, ini satu lagi kekuatan seorang orang yang beriman, ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, begitu si yang naik kuda, ya, dari musuh masuk dan berhasil nyebrang, dan kononnya si yang bisa nyebrang ini kekuatannya 100 pasukan. Jadi 1 berbanding 100. Nah, Rasulullah memerintahkan Ali untuk menghadapi itu. Dan ternyata Ali juga berhasil untuk membunuh, ya, pasukan musuh yang bisa melewati parit Khandaq tadi, ya, padahal kekuatan dia 100 pasukan. Jadi betapa kuatnya orang-orang beriman. Ya, nah itu contoh yang saya sampaikan terkait dengan zaman Rasulullah. Di zaman pertengahan mungkin rekan-rekan, ya di sini para hadirin, Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, bagaimana kecerdasan beliau untuk menguasai Turki yang sebelumnya, yang dulu disebut dengan Konstantinopel, ya, yang dikuasai oleh Kaisar Romawi selama ribuan tahun. Ya, dari kecil memang dia dah ini, dan Rasulullah juga sudah pernah sampaikan Konstantinopel nanti akan dibebaskan. Dan ternyata dalam Muhammad Al-Fatih berusia 22 tahun memimpin pasukan dan di luar nalar. Ya. Dan mulai dari tanggal 6, ya, 6 April kalau dalam Masehi sampai tanggal 29 April penyerangan dilakukan, tapi tidak tembus, ya. Karena di Selat Teluk Tanduk Emas gitu. Ya, jadi kekuasaan Kaisar Romawi itu ada di Tanduk Emas, ya. Nah, diserang lewat sana tidak bisa tembus. Ya, selama berhari-hari tidak tembus. Mereka berada di benteng yang kuat. Ya, dengan kecerdasan Muhammad Al-Fatih, kemudian dengan meriam yang didesain sedemikian rupa, ya, itu desain meriam saja berasal dari seorang pemuda yang masih 22 tahun memimpin pasukan, ya, kemudian jadilah beliau memimpin pasukan Turki Utsmani pada saat itu. Ya, selama 23 hari diserang, akhirnya ada satu ide yang luar biasa. Beberapa kali Pak Dadi juga sampaikan bahwa 9 kapal, ya, dibawa lewat darat melewati gunung, kemudian turun di pelabuhan Kekaisaran Romawi tersebut, yaitu di Teluk Tanduk Emas. Ya, jadi tahu-tahu Kaisar Romawi terbangun, pasukan musuh sudah berada di depan mereka. Akhirnya kekuasaan berada di tangan umat Islam pada saat itu. Ya, sampai dengan sekarang Turki berada dalam kekuasaan Islam. Oke, itu pertengahan. Kemudian zaman sekarang kita lihat. Ini contoh real bahwa kemarin Piala Dunia diadakan di Qatar dan undian diadakan pada tahun 2010. Qatar pada saat itu belum ada apa-apanya, masih daerah nelayan. Kalau luasan daerahnya hanya seluas Banten, ya, jadi wilayahnya hanya kecil sekali. Tapi kekuatan iman mereka yang luar biasa sehingga diturunkan berkah yang luar biasa.
Ya, kalau ini kita teringat kepada surah ya Al-A'raf ayat 63. Yang Allah sampaikan, apabila suatu wilayah orangnya beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Ya, mungkin cerminan negeri Qatar ini ya sekarang menjadi negara yang terkaya di dunia, mengalahkan Singapura, sehingga mereka dipilih menjadi tuan rumah pada Piala Dunia tahun 2022. Dan yang menjadi ibroh bagi kita, bagaimana kekuatan iman mereka menjalankan syariat Islam. Ya, walaupun dia diserang oleh Eropa, ya bahkan Eropa memboikot, tidak mengirim penonton, ya apa yang terjadi? Ya mereka menahan supaya LGBT tidak bisa masuk, ya sistem kufar juga mereka lawan, ya. Kemudian pembukaan acara Piala Dunia dengan membacakan Al-Quran, indahnya keberagaman, ya ini menjadi suatu luar biasa. Bagaimana berkah yang diturunkan kepada negara Qatar luar biasa, menjadi negara terkaya, pendapatan per kapita tertinggi, ya. Jadi di sana kalau kita lulus, ya anak-anak yang mahasiswa yang baru lulus itu udah dijamin kerjaan. Jadi bukan si mahasiswa yang lulus mencari pekerjaan, tetapi ada 5 perusahaan yang akan melamar dia untuk bekerja, ya dengan gaji yang fantastis, ya dengan sistem yang cuti, dia boleh cuti ya maksimum dalam 1 bulan dia bisa cuti. Tapi kalau di perusahaan kita mungkin nggak bisa ya, kalau 1 bulan momentumnya banyak hilang. Tapi di Qatar terjadi seperti itu. Bagaimana makmur negaranya gitu. Ini kenapa? Karena mereka taat, ya dan teguh dalam menjalankan syariat Islam. Ya, nah kita kembali kepada kita sendiri. Ya, kenapa kita harus menjaga ketaatan? Tadi saya baru saja meeting BOD dengan rekan-rekan semua, mungkin ada di KPP juga, ada Indeksim. Secara performance sebetulnya tidak terlalu jelek, tetapi tidak terlalu bagus dibandingkan dengan site-site kecil. Jadi di KPP itu alhamdulillah kalau 22% GP itu dikategorikan masuk ICU. Kategorinya jelek. Karena site-site lain itu ada yang 35%, ada yang 40%. Site-site kecil seperti di TMR, seperti di MAS gitu, yang di Kalsel itu sudah 35-40%. Sampai saya sampaikan ke teman-teman, saya sudah speechless. Saya tidak tahu harus bicara apa tentang technical. Kelihatannya kita harus introspeksi diri. Kembali kita coba merenung, mungkin termasuk saya. Ada hal yang mungkin yang kita ibadahnya kurang, kita masih bermaksiat, kita masih melakukan kesalahan, mungkin tidak berbakti kepada orang tua, lupa kita mendoakan orang tua, lupa kita hidup di samping kita ada orang lain, sedekah, ya, kemudian saling mengingatkan, saling menasihati. Mungkin itu jawabannya, ya. Jadi kelihatannya memang sangat sederhana. Pak Dadi juga sampaikan, ya, bahwa kelihatannya sholat kita berbondong-bondong datang ke masjid, waktu meeting kita tinggalkan sejenak, kelihatannya kontraproduktif gitu. Tetapi ada the power of Allah di sini. Kekuatan Allah yang akan merubah semuanya. Kalau kita taat, yakin, ya selalu disampaikan oleh Pak Dadi, believe, yakin kita bahwa kalau sesuatu itu kita tancapkan, ya cita-cita kita, angka produksi, angka profit, ya insya Allah bisa. Ya, jadi kelihatannya memang saatnya kita untuk mari saling menasihati, memperkuat keimanan, apalagi sekarang ada karakter Yayasan Insan Mulia Pama. Ya, ada amanah. Amanah sendiri itu sesuatu yang beban yang makhluk lain itu enggak sanggup menanggung amanah itu. Gunung diberikan tidak sanggup. Dan manusia karena kebodohannya menerima amanah itu. Dan amanah itu sendiri kan artinya luar biasa. Ada akidah, ada
Akidah sendiri kita tahu bahwa keyakinan, keteguhan kita untuk bertauhid kepada Allah. Mujahadah, bagaimana kita berjihad yang saat ini kita mungkin tidak berjihad, megang senjata untuk berperang, tapi bagaimana kita bermujahadah, berjihad ya untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, inovasi-inovasi terbaik. Ya, tantangannya tidak mungkin kita dipecat. Kalaupun dipecat, insya Allah Allah pasti jamin rezeki kita. Ya, karena makhluk melata saja Allah sudah jamin rezekinya, apalagi kita yang punya akal. Ya, kemudian mujahadah, kemudian akhlak. Bagaimana kita menjaga akhlakul karimah, ya, saling menasihati, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada rekan, semua harus kita jaga dengan baik. Kemudian ada nilai tambah. Kita sebagai muslim, apa yang kita bisa perbuat untuk organisasi itu? Ya, sembari kita mohon petunjuk kepada Allah, tapi inovasi-inovasi terbaik itu harus muncul dari kita sebagai orang yang beriman, sebagai muslim. Harus muncul ide-ide yang kreatif, ya. Kalau dulu sepertinya gampang sekali kita untuk ada ide yang terbaik, tapi kelihatannya sekarang kita sudah kehabisan ide gitu. Tapi dengan keyakinan kita kepada Allah, insya Allah ilham itu akan datang. Akan datang terus ilham itu untuk bagaimana kita menjalankan tugas dengan baik. Ya, kadang-kadang kita sambil makan, tahu-tahu ada ilham muncul. Kita sambil berdiskusi, tahu-tahu ada ide yang muncul. Itu dari mana? Itu datangnya dari Allah. Ya, ketaatan itu mudah-mudahan akan mengasah ilham itu akan datang dengan mudah dan cepat. Tadi ada akhlak, nilai tambah, kemudian amanah, ahli. Ya, kita harus menjadi ahli dalam beraktivitas dalam organisasi. Kita harus meningkatkan kapabilitas kita, ya, kemampuan kita. Kemudian ada hikmah. Ini karena dibatasi sampai jam 1, siapa tahu 5 menit nanti ada pertanyaan untuk diskusi, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Jadi yang terakhir yaitu hikmah, ya, bagaimana kita menjadi orang yang bijak, ya, yang dapat dengan saudara sesama muslim, ya, kita saling menghargai, kemudian bijaksana dalam mengambil keputusan, juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan ide. Ya, jadi insya Allah dengan kebersamaan kita, ya, baik KPP, PAMA maupun AMC Group sampai ke Astra Group, insya Allah menjadi perusahaan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama dalam lingkungan kita, yaitu dalam PAMA Group, kita saling mengingatkan dan jadikan kita menjadi part of solusi. Jangan menjadikan kita sebagai part of problem. Dan itu semua tentu dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berapapun kita bayar, ya, kita tidak akan mampu memberikan sesuatu tanpa izin Allah. Ya, jadi sekali lagi kekuatan ibadah, iman, keyakinan, ya, yang belief yang sampaikan selalu disampaikan Pak Dadi, insya Allah kita tancapkan dalam diri kita sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat, berkah bagi kita dan lingkungan sekitar. Itu saja saya sampaikan. Insya Allah bagi saya ini menjadi satu nasihat buat diri saya sendiri dan kepada bapak-bapak sekalian, ya, insya Allah kita sama-sama saling mengingatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.